Menggarakan tiap akhir pekan di Masjid At-Taqwa bulan ditiadakan, namun digantikan dengan mengundang para jamaah, yaitu undangan kajian rutin bulanan Kota Baru Bekasi Barat yang insya Allah akan diadakan pada hari Ahad 17 Desember 2023 waktu pukul 8 pagi sampai selesai di tempat Masjid At-Taqwa Harapan Baru Regensi. Insya Allah penceramah akan disampaikan oleh Ustadz Aunur Rafiq LC dengan tema Tazkiyatun Nafs yang dinukil dari kitab Madarijus Salikin karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Kajian bulanan Kota Baru ini terselenggara atas kerjasama Yayasan Ummahat Harapan dan DKM At-Taqwa Harapan Baru Regensi. Insya Allah juga kajiannya akan disiarkan langsung melalui Zoom meeting. Undangan ini bersifat umum, jadi bapak-bapak bisa disampaikan juga kepada ibu-ibu di rumah untuk bisa menghadiri kajian bulanan At-Taqwa, kajian bulanan Kota Baru ya, Bekasi Barat. Sekali lagi waktunya Ahad 17 Desember 2023, waktunya pukul 8 sampai selesai. Demikian barangkali informasi yang bisa kami sampaikan. Marilah terakhir kita berdoa dan mendoakan bagi para jamaah, keluarga kita, saudara kita, baik yang sehat, yang sakit maupun yang telah meninggal dunia. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafini wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi lijalali wajhikal karim azim sultani. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad bil awwalin wal akhirin wa sallim wa barik ala kulli sahabati wa qurabati ajmain. Allahumma asbi ba'sa rabbana asbi anta syafi la syifa illa syifa anta ghairu taqam. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taqina ba'dahu waqfirna wa lahu. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Badahilal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rahman, ya Rahim, ya Rabbal alamin. Wassallallahu Muhammadin wa alihi wasallam ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Ustaz Asruddin, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arada an yatakallama ma'allah falyaqra'il Qur'an. Sadaqallahul aliyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam limpahan rahmat, nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan yang baik ini, di hari Jumat ini, bertepatan dengan tanggal 8 Agustus, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat ini dalam rangka kita bersama-sama bersilaturahim, dalam rangka kita bersama-sama meningkatkan kualitas kebersamaan kita sebagai hamba Allah, meningkatkan kualitas ukhuwah Islamiyah kita, dan yang paling utama adalah meningkatnya kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang paling mulia di antara kita adalah orang yang paling takwa. Inna akramakum indallahi atqakum wa tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Bekal yang paling baik atau sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Dan mudah-mudahan hari Jumat ini lebih baik dari hari Jumat sebelumnya, dan hari Jumat esok lebih baik dari Jumat hari ini. Dan semoga segala rangkaian ibadah kita, baik yang wajib maupun yang sunnah, diterima dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Tuhan yang Esa, tiada Tuhan selain Dia. Allah Maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dia Maha Pengasih, Maha Penyayang. Semua siapapun dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak semua orang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala.
Oleh sebab itu marilah sama-sama kita bersolawat kepada junjungan kita, baginda Nabi yang agung, yang diagungkan oleh yang maha agung, Nabi yang sangat mulia, yang dimuliakan oleh yang maha mulia. Dialah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membebaskan kita dari alam yang gelap menuju alam peradaban Islam. Semoga kita termasuk umat beliau yang istiqomah, dan kelak di yaumil kiamah nanti kita akan mendapat syafatul uzma dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khatib mengingatkan kepada diri khatib, mengingatkan kepada seluruh jamaah kaum muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah sama-sama kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya iman dan sebenar-benarnya takwa. Imtisalul awamir wa tinabun nawahi. Dan kita terus berupaya, kita terus berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik ini, khatib memberikan tema, ada 3 panca indera di dalam diri kita yang menyebabkan manusia itu sempurna dan menyebabkan manusia itu masuk ke neraka jahanam. Allah Subhanahu wa taala sudah memberitahukan kepada kita di dalam Al-Qur'an, yang kita yakini sebagai kitab suci yang harus kita ikuti. Di dalam surat Al-A'raf ayat 179, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall wa ulaika humul ghafilun. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala menegaskan, sungguh di dalam neraka jahanam, kata Allah, kebanyakan jin dan manusia. Kenapa kok yang ada di neraka jahanam kebanyakan jin dan manusia? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Manusia itu mempunyai hati, diberikan hati oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi hatinya tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Kata Allah, jahanam akan masuk neraka jahanam. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Manusia itu mempunyai mata, tapi matanya tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah. Berapa banyak hari ini manusia terlihat wujud manusia, tapi masih membanggakan selain Allah, tidak melihat tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah. Maka manusia ini Allah tempatkan nanti, kata Allah, li jahannam, di neraka jahannam. Summa na'udzubillah min zalik. Walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum azanun la yasma'una biha. Manusia itu mempunyai telinga, kata Allah, diberikan telinga oleh Allah, tapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah.
Kata Allah, ulaika kal an'am, mereka seperti binatang. Summa na'udzubillah min zalik. Bahkan kata Allah, ulaika humul ghafilun, bahkan lebih sesat lagi karena dia lalai, tidak memfungsikan hati, mata dan telinganya. Jadi balhum adol, bahkan lebih sesat dari binatang. Ulaika humul ghafilun, karena lalai. Hari ini sangat memprihatinkan. Apalagi kita akan masuk di tahun baru 2024. Banyak generasi-generasi kita sudah mempersiapkan diri untuk menyambut tahun baru 2024. Apabila tidak difungsikan hati, mata dan telinganya, maka generasi-generasi kita banyak melakukan perbuatan maksiat. Kenapa? Kata Allah, banyak orang yang berperilaku seperti binatang. Seks bebas, minuman keras, pergaulan bebas dan lain sebagainya. Oleh sebab itu di mimbar ini khatib mengajak kepada diri khatib, keluarga, mengajak kepada seluruh jamaah, sampaikan kepada keluarga kita, generasi-generasi kita, yuk kita fungsikan hati kita untuk memahami ayat-ayat Allah. Kita baca Al-Quran. Man arada ayyatakallama ma'allah falyaqra'il Quran. Barang siapa, kata Rasul, yang ingin bercakap-cakap, yang ingin berdialog kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ma'aqra'al Quran, baca Al-Quran. Insya Allah anak-anak kita akan terbebas dari azab api neraka jahanam. Insya Allah anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang sempurna dan mulia ketika hatinya ditanamkan nilai-nilai Qur'aniyah. Dan pada kesempatan yang baik ini pula kita beritahukan kepada generasi-generasi kita, anak-anak kita ini, agar selalu memfungsikan matanya, bahwa yang dilihat di atas dunia ini, apapun bentuknya, apapun kebesarannya, apapun secanggih-canggihnya, semua itu adalah atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah. Ini alat komunikasi ini dulu tidak ada. Hari ini menjadi kebiasaan kita manusia menyentuh alat komunikasi ini. Tapi ketika kita memfungsikan hati kita, mata kita dan telinga kita, maka insya Allah alat ini akan menjadi sebuah senjata. Alat ini akan menjadi sebuah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengajak manusia, diri kita, keluarga kita terhindar dari azab api nerakanya dengan nasihat, mau'izatul hasanah, dengan kita kirim ayat-ayat Allah, sunnah-sunnah Rasul atau hadis-hadisnya, kata-kata bijak, kata-kata yang baik kita sebarkan agar kita memahami, agar generasi kita memahami, memfungsikan matanya untuk melihat tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah. Dan pada kesempatan yang baik ini juga saya mengajak kepada diri saya khatib, mengajak kepada seluruh jamaah, kita fungsikan kedua telinga kita ketika berkumandang azan, ketika kita mendengar ayat-ayat Allah, minimal kita mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Dan ketika kita mendengar ayat-ayat Allah, minimal kita mengucap maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Insya Allah setiap Jumat kita diberi atau disiram dengan ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Rasul atau hadis-hadisnya, tumbuhlah
kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ciri orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman adalah zukirallahu wajilat qulubuhum. Bergetar hatinya ketika mendengar Allah, kalimat-kalimat Allah. Wa iza tuliyat alaihim ayatuhu, dan apabila dibacakan ayat Allah, bertambahlah motivasi ibadahnya, bertambah kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika manusia melalui kehidupan dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ghazali mengingatkan kepada kita dari ayat ini dibalik. Kata Al-Imam Ghazali mengingatkan kepada kita semua, fungsikan hatimu untuk memahami ayat-ayat Allah. Fungsikan matamu untuk melihat tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah. Fungsikan kedua telingamu untuk mendengar ayat-ayat Allah. Semoga dalam khutbah yang singkat ini kita semua mampu memfungsikan ketiga panca indera itu ketika kita di mana saja kita berada. Insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Kita sadar suatu saat kita akan dipanggil oleh Allah. Kematian akan menjemput kita. Kita tidak tahu kapan kematian itu datang. Ketika kita memahami, ketika kita memfungsikan mata, hati kita, telinga kita, minimal kita mampu menyebut kalimat-kalimat thayyibah. Kita dalam berzikir dan mati kita dalam keadaan tenang dan husnul khatimah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Warradallahu ma'arbatul khulafa'ur rasyidin sayyidina Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa man baqiyatus sahabati wat tabi'in wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ansur ikhwanal muslimin al mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanal mujahidin fi sabilillah. Allahumma ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Kasih sayangilah mereka ya Allah sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kami masih kecil. Allahumma ya Rabb, ampunilah segala dosa-dosa kami, tindakan-tindakan kami yang berlebih-lebihan dalam urusan kami. Tetapkanlah iman Islam kami, tetapkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami dari orang-orang yang kafir. Allahumma ya Allah ya Rabb, jika ada saudara-saudara kami pada hari ini yang sedang sakit ya Allah, di hari Jumat ini kami memohon ya Allah, sembuhkanlah saudara-saudara kami yang sedang sakit. Jika ada yang sedang sulit ya Allah, mudahkanlah segala urusannya ya Allah.
Allahumma ya Allah ya Rabb, jadikanlah hari ini penuh dengan keindahan, keindahan dengan rahmat berkah-Mu yang berlimpah. Berikanlah hati kami ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, keikhlasan, kesabaran dan ridho-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, jadikanlah anak-anak kami anak yang saleh dan salehah, kelak menjadi pemimpin-pemimpin yang islami. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Barakallahu. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allahu akbar.